Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jasa akuntan publik dan profesi akuntan publik. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Rizky Alfiatur Rohmah, dengan NIM 721141914. Lalu Lira Firna Melati dengan NIM 72114192116. Dan yang terakhir Talita Salma Salsabila dengan NIM 72114192224. Nah, ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama, Kantor Akuntan Publik. Yang kedua, Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, Standar Auditing Umum. Yang keempat, Standar Auditing Internasional. Yang keempat, Prinsip dan Tanggung Jawab Auditor. Yang selanjutnya, Pengendalian Mutu. Selanjutnya, Securities and Exchange Commission. Dan yang terakhir ada Sarbanes-Oxley Act dan Public Company Accounting Oversight Board. Nah, apa sih KAP atau Kantor Akuntan Publik? Nah, KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Nah, akuntan publik ini adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasanya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Nah, terdapat 4 kategori ukuran kantor akuntansi publik. Nah, yang pertama, kantor akuntansi kantor internasional 4 besar, lalu kantor nasional, kantor regional, dan kantor lokal kecil. Nah, kita akan membahas kantor-kantor tersebut dalam slide selanjutnya. Nah, kantor internasional 4 besar adalah kantor yang mengaudit hampir semua perusahaan besar baik Amerika Serikat maupun dunia, serta banyak juga perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Nah, kantor ini merupakan kantor pertama yang didirikan di Amerika. Nah, selanjutnya kantor nasional. Kantor nasional memiliki cabang di setiap kota utamanya. Nah, setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di negara lain sehingga mempunyai kemampuan bertaraf internasional. Selanjutnya, kantor regional. Kantor regional melayani klien dalam jarak yang tidak begitu jauh. Nah, kantor ini berafiliasi dengan asosiasi KAP guna berbagi sumber daya untuk hal-hal seperti informasi teknis dan pendidikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, kantor lokal kecil. Kantor lokal kecil hanya memiliki satu cabang. Kantor ini melakukan audit dan jasa-jasa terkait untuk usaha kecil dan entitas nirlaba. Nah, selanjutnya apa sih yang dilakukan oleh KAP? Nah, KAP melakukan berbagai jasa, diantaranya yang pertama, jasa akuntansi dan pembukuan. Nah, KAP melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan klien kecil yang belum memiliki sumber daya yang baik. Nah, banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi yang terbatas dalam mengandalkan kantor akuntan publik. Sebagian klien kecil ini tidak memiliki personal atau keahlian untuk memanfaatkan peranti lunak akuntansi guna menyelenggarakan catatan akuntansinya sendiri, sehingga mereka mempercayakan kepada kantor akuntan publik untuk melakukan pembukuan terhadap laporan keuangan mereka. Nah, selanjutnya jasa perpajakan. KAP menyiapkan SPT pajak, korporasi, dan perorangan jasa perpajakan. Nah, jasa perpajakan itu diantaranya pajak bumi dan bangunan, pajak hadiah, perencanaan pajak, dan aspek-aspek lain dari jasa perpajakan. Nah, jasa selanjutnya adalah jasa konsultasi manajemen. KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Nah, jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi klien hingga nasihat yang menyangkut manajemen risiko, teknologi informasi, dan desain sistem cerdas e-commerce, uji tuntas merger dan akuisisi, penilaian bisnis, serta konsultasi manfaat aktuaria. Nah, selanjutnya ada struktur akuntan publik. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi semua kantor akuntansi publik. Nah, 3 struktur utama tersebut, yang pertama, kebutuhan akan independensi dari klien. Nah, independensi memungkinkan auditor tetap tidak bias dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Nah, kompetensi ini memungkinkan auditor melaksanakan audit dan melakukan jasa-jasa lain secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir, meningkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor.
KAP mengalami peningkatan biaya yang berkaitan dengan tuntutan hukum. Beberapa struktur organisasi dapat memberikan tingkat perlindungan tertentu bagi setiap anggota kantor angkutan publik atau KAP. Nah, selanjutnya ada 6 struktur bagi KAP. Nah, struktur tersebut yang pertama perusahaan perseorangan. Nah, dalam perusahaan perseorangan ini hanya kantor dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi dalam bentuk ini. Yang selanjutnya persekutuan umum. Organisasi ini sama seperti dengan perusahaan perseorangan. Nah, kecuali bahwa untuk perusahaan ini menyangkut banyak pemilik. Nah, yang selanjutnya korporasi umum. Keunggulan dari korporasi adalah bahwa para pemenang sahamnya hanya bertanggung jawab atas sampai batas investasi mereka dalam korporasi itu. Dan selanjutnya struktur selanjutnya korporasi profesional. Korporasi profesional memberikan jasa-jasa profesional dan dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham. Dan selanjutnya limited liability company. Nah, atau bisa kita singkat LLC. LLC ini menggabungkan atribut-atribut yang paling menguntungkan dari korporasi umum dan persekutuan umum. Dan yang terakhir ada limited liability partnership. Nah, LLP ini dimiliki oleh satu orang atau lebih partner. Nah, LLP ini struktur dan pajaknya sama seperti persekutuan umum, tetapi perlindungan kewajiban dalam LLP ini lebih rendah ketimbang dalam korporasi umum atau LLC. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lira Firna Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lira Firna Melati, NIM 7211419216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai level dan tanggung jawab KAP. Seperti yang telah disinggung sebelumnya oleh teman saya, yaitu mengenai pengertian kategori dan struktur KAP. Di sini saya akan menjelaskan hierarki dalam organisasi KAP. Ada 4 level. Yang pertama, junior auditor atau asisten staff, yaitu staf yang belum memiliki pengalaman atau memiliki pengalaman 2 tahun sampai memiliki pengalaman 2 tahun. Memiliki tanggung jawab melaksanakan sebagian besar detail-detail audit. Yang kedua, senior audit atau penanggung jawab, memiliki pengalaman 2 sampai 5 tahun. Memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas audit lapangan dan mereview audit junior. Yang ketiga, manajer, memiliki pengalaman 5 sampai 10 tahun. Tanggung jawabnya membantu senior auditor untuk melakukan perencanaan audit dan mengelola audit review senior auditor. Dan yang keempat adalah rekan atau partner, memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Tanggung jawabnya mereview seluruh pekerjaan audit dan terlibat dalam pembuatan keputusan audit yang penting, memiliki tanggung jawab mutlak untuk melaksanakan audit. Selanjutnya, Ikatan Akuntan Publik atau IAP. Dalam Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, Bab 9 Pasal 43, mengenai profesi akuntan publik dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, akuntan publik berhimpun dalam wadah asosiasi profesi akuntan publik. Yang kedua, Menteri menetapkan hanya satu asosiasi profesi akuntan publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Yang ketiga, asosiasi profesi akuntan publik tersebut harus memiliki kriteria. Dan yang keempat, asosiasi profesi akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Menteri atau PMK. Selanjutnya, ada 4 tugas dan wewenang IAPI, yaitu menyusun dan menetapkan SPAP atau Standar Profesi Akuntan Publik, menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik, menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan, dan melakukan review mutu bagi anggotanya. Membangun standar dan aturan. Terdapat 4 area standar dan peraturan dari IAPI, yaitu standar auditing, standar kompilasi dan review, standar atestasi lainnya, dan standar konsultasi serta kode etik profesional.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dasar hukum OJK yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara historis, standar auditing telah diorganisasikan bersama dengan 10 standar auditing yang berlaku umum atau GAS yang dibagi dalam 3 kategori, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Yang pertama, ada standar umum. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Audit harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menemukan sifat, waktu, serta luas pengujian yang dilaksanakan. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan inspeksi, observasi, tanya jawab, dan konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Dan yang ketiga ada standar pelaporan, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Salma Salsabila, NIM 72114192224. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jasa akuntan publik dan profesi akuntan publik. Nah, materi selanjutnya ada standar auditing yang berlaku umum. Yang pertama ada standar pelaporan. A. Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, laporan keuangan ini harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Maka akan dengan adanya mematuhi aturan prinsip ini, maka akan lebih mudah dalam mengatur laporan akuntansi. Yang B, laporan harus mengidentifikasi keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Lalu yang C ada laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor. Lalu yang D, laporan harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan. Auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam semua kasus jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Laporan itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor jika ada tingkat tanggung jawaban yang dipikul auditor. Standar audit internasional. Nah, standar ini mulai tahun 2014. Ikatan Akuntan Publik Indonesia sudah melakukan sinkronasi dengan International Standard on Auditing yang bisa diakses di website IAPI. Lalu ada prinsip-prinsip terkait tanggung jawab auditor. Yang pertama ada kompetensi dan kapabilitas teknis yang memadai. Nah, auditor wajib memiliki kompetensi dan kapabilitas yang layak untuk melaksanakan audit.
Lalu ada ketaatan terhadap persyaratan etis yang relevan. Nah, perlu adanya Code of Professional Conduct untuk menjabarkan persyaratan etis bagi CPA yang berpolitik di Australia. Lalu ada menegakkan skeptisisme dan mengungkapkan pertimbangan profesional. Nah, auditor bertanggung jawab menegakkan skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan profesional di semua perencanaan serta pelaksanaan audit. Lalu ada pengendalian mutu. Nah, berdasarkan SPAP yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2013 dalam standar pengendalian mutu SPM nomor 01, sistem pengendalian mutu mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada tanggung jawab kepemimpinan demi kualitas perusahaan. Nah, perusahaan harus mempromosikan budaya bahwa kualitas adalah hal yang esensial dalam melaksanakan penugasan dan harus menetapkan kebijakan serta prosedur yang mendukung budaya tersebut. Lalu kedua ada persyaratan etis yang relevan. Nah, seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Lalu ada penerimaan dan kelanjutan klien, serta penugasan. Contoh prosedurnya kayak sebuah formulir penilaian klien yang berkaitan dengan hal-hal seperti komentar audit terdahulu dan evaluasi atas manajemen harus disiapkan untuk setiap klien baru sebelum penerimaan. Lalu ada SDM. Setiap profesional harus dievaluasi atas setiap penugasan dengan memakai laporan penilaian penugasan individu dari KAP yang bersangkutan. Lalu ada kinerja penugasan. Nah, penugasan ini harus memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu KAP itu sendiri. Lalu ada yang terakhir ada pemantauan. Nah, harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif. Contoh prosedurnya sendiri, porter bagian pengendalian mutu harus menguji prosedur pengendalian mutu setidaknya setahun sekali untuk memastikan kepatuhan KAP. Jadi perlu diuji 1 tahun sekali. Nah, Securities and Exchange Commission. Securities and Exchange Commission adalah badan pemerintah federal yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Sarbanes-Oxley Act dan Public Company Accounting Oversight Board. Nah, di sini PCAOB yang ditunjuk diawasi oleh Securities and Exchange Commission. PCAOB mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka publik, serta melakukan pemeriksaan dan pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan audit tersebut. PCAOB melakukan inspeksi atas kantor-kantor akuntan yang terdaftar untuk menilai ketaatannya pada aturan PCAOB dan standar profesional, SEC standar profesional, serta kebijakan pengendalian mutu di kantor-kantor, dan melakukan inspeksi 3 tahun sekali. Nah, ini merupakan sumber referensi yang kelompok kita ambil dalam membuat PPT. Dan terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf jika ada salah, dan terima kasih.